Himapara Talks proudly present Podcast Himapara Talks dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bicara Bincang-bincang bareng Himapara. Kenalin, nama aku Ida Devri dari APN U2 2021. Tentunya aku gak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Halo semuanya, aku Halda Meida dari APN 4 2021. Di sini aku bakalan nemenin Ide buat podcast kali ini. Dan tentunya aku sama Ide nggak berdua aja. Di sini kita ditemani sama akang-akang nih dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Pembangunan Negara atau Himapara. Nih beliau ini sebagai Kahim dan Wakahim. Boleh dong dikenalin dulu? Oh ya, halo semuanya. Kenalin, aku Muhammad Akil Raffiansyah Anwar. Biasa dipanggil Akil. Di sini aku mengemban amanah sebagai ketua himpunan gitu. Mungkin ini ada partner aku nih gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rifki Arya Purwa. Biasa dipanggil Ijot ya, biar lebih dekat aja gitu ya. Terus ya, berarti kita bisa ya manggil. Bisa. Biar lebih dekat gitu ya, buat teman-teman semua. Ya, di sini aku mengemban amanah sebagai wakil ketua himpunan periode 2023 dari kelas APN EU3. Oke, oh iya, aku lupa belum mengenalin kelas aku ya. Aku dari kelas APN U2 ya. Kita kan sekelas ya? Oh iya, sekelas. Ya, karena episode kali ini aku ditemenin sama narasumber hebat, yaitu dari Kahim dan Wakahim periode 2023. Maka tema podcast kali ini bincang santai bersama Kahim dan Wakahim. Oke, mungkin sebelum mulai kita nanya-nanya nih ya, aku mau nanyain dong kabar kalian gimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik selama ini. Nih kalian kan sekarang udah jadi Kahim dan Wakahim nih. Gimana sih perasaannya setelah menjadi Kahim dan Wakahim dari Himapara yang bakal mengemban amanah selama 1 periode ini? Gimana sih perasaannya? Siapa dulu nih yang jawab? Kahimnya dulu dong. Aku dulu ya. Nah, mungkin perasaannya dari aku senang ya, pertama senang gitu bisa mengemban amanah sebesar ini gitu. Tapi di balik itu juga ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar ya buat aku untuk bisa menjalankan tugas-tugas aku gitu selama 1 periode setelah ini gitu. Ya, oke. Mungkin dari aku ya. Kalau dari aku ya pasti ya yang tadi dikata Akil ngomongin pasti senang ya, karena ini merupakan langkah awal aku gitu buat jadi Wakahim, karena aku sendiri jujur baru pertama kali gitu memiliki tanggung jawab yang lebih, karena walaupun mungkin aku SMP, SMA juga ikut organisasi, tapi baru kali ini aku dapat amanah yang lebih gitu. Jadi pastinya itu teh buat aku jadi pengalaman ya. Pengalaman yang tidak bisa semua orang bisa rasakan itu. Istilahnya Mas, seperti itu. Yang aku dengar nih, nama kabinet kalian itu kan Perenasta. Apa sih arti Perenasta dan kenapa kalian itu memilih nama Perenasta? Nah, itu untuk nama kabinet tuh, jadi ceritanya tuh gini. Gimana tuh? Sempet bingung ya kita tuh waktu udah kepilih jadi ketua, wakil ketua tuh sempet bingung. Aku nanyain ke Ijot mau namain apa nih kabinet tuh. Terus kita tuh sepakat aja gitu, satu kata, masing-masing satu orang tuh punya satu kata gitu. Dari aku awalnya, dari Ijot akhirnya gitu. Mungkin waktu itu ceritanya waktu sidang akhir tahun waktu masih periode sebelumnya, itu tuh udah detik-detik terakhir banget kita harus punya menentukan nama kabinet gitu ya. Nah, akhirnya aku searching lah ya di Google gitu nama kabinet, kan yang banyaknya mah dari bahasa Sanskerta ya. Tapi aku lihat-lihat tuh ini mah kayaknya udah sering dipakai nih kayak sama orang-orang lain gitu, sama himpunan lain. Jadi aku ngide aja nih, pengen beda gitu biar kelihatannya juga eye catching gitu. Eye catching. Gitu ya, aku ngide aja nih, cobain lah lihat di bahasa Belanda apa yang bagus ya, kata aku tuh. Dilihat ada yang menurut aku tuh eye catching, ada artinya itu Verenigde yang artinya bersatu, dan untuk yang kata keduanya dari Ijot gitu. Gimana Jot? Untuk yang kedua itu aswata, yang dimana aswata itu pohon beringin. Nah, jadi kabinet kami itu kan Perenasta, jadi Verenigde dan aswata. Nah, Verenigde dan aswata ini tuh
memiliki arti kan tadi Veredikte itu artinya bersatu, sedangkan Aswata itu pohon beringin. Jadi kami itu menginginkan Himapara kabinet sekarang tuh bisa bersatu dan bisa kokoh bagaikan pohon beringin, yang dimana kan pohon beringin itu pohon yang disenggadi lah gitu sama banyak orang, terus yang termasuknya tuh pohon yang kuat walaupun banyak cuaca yang banyak cuaca menerpanya gitu. Nah sedikit cerita juga ya, dulu tuh ya ngebuat nyari nama-nama ini tuh ya benar-benar bingung ya karena akhir tadi, karena sampai sidang akhir tuh kita baru dapat nama. Nah sebelumnya tuh dari dari Desember awal, Desember akhir, pas tahun baru masih ingat tahun baru teh aku sama kakek kan ya kan setongkrongan juga ya, ikut nongkrong sambil kita tuh nyari-nyari nama. Nah aku udah nyari terus aku tuh udah ngasih tahu ke kakek, ini kayaknya bagus nih nama ini, kata kakek, enggak cocok, sudah kurang estetik, kata kakek. Jadi tuh diganti lagi ya, nyari lagi terus. Ya kan kan tadi aku bilang pengen yang catchy, biar orang-orang tuh wah ini apa nih gitu kan. Jarang gitu ya yang nama seperti itu gitu. Jadi makanya berapa 2 minggu ya? 2 minggu atau seminggu lah kita nyari nama buat nama kabinet doang itu. 2 minggu lebih itu buat nyari nama kabinet tuh. Perjuangan. Jadi Verenasta. Nah itu disatuinnya juga aduh ini bingung, apa ya Bang? Di mana gitu ngambil nyatuinnya. Tapi aku nemu kata-katanya biar yang enak gitu. Jadilah Verenasta gitu. jadi artinya pohon gimana? Bersatu dan pohon beringin. Oke, menarik juga ya itu ya. Verenasta. Sangat amat estetik ya. Diucapin Kang Akil dan Kang Ijo. Oke, mungkin kan kalau di setiap organisasi itu pasti memiliki visi dan misi. Kalau boleh tahu visi dan misi dari kabinet Verenasta sekarang ini tuh apa sih? Oh ya, untuk visi misi yang aku sama Ijot usung tuh visi yang pertama mewujudkan Himapara sebagai organisasi yang dinamis dan efisien dengan berlandaskan kekeluargaan. Nah, untuk menjabarkan visi dari tersebut dijelaskan di misinya itu tersendiri. Gimana? Nah, untuk misinya sendiri itu kita terbagi menjadi 4. Misi yang pertama itu mengoptimalkan kinerja pengurus Himapara dengan menerapkan budaya aktif, sistematif, dan evaluatif, yang dimana kami ini menginginkan para pengurus Himapara itu bisa aktif dalam berpendapat, aktif dalam berpartisipasi dan lainnya mungkin. Dan yang kedua itu sistematif, yang dimana kami itu menginginkan sistemnya itu kan demokrasi ya, demokratis. Kita juga menginginkan anggota setiap keputusan yang ada itu kita harus demokratif gitu, jangan ngambil keputusan semena-mena ya sepihak, karena itu pasti bakalan ngebuat organisasi itu jadi kurang baik gitu ya kalau misalkan emang nggak ada demokratif, karena yang dimana kan tadi juga visinya itu kekeluargaan. Nah dari demokratis ini kan ngebangun rasa kekeluargaan juga gitu. Jadi nah terus kan evaluatif di mana setiap kegiatan atau setiap proker yang dijalanin itu harus bisa dievaluasi gitu ya. Apa kekurangannya mungkin dari kami, dari pimpinan, dari BPH-BPH lain, kekurangannya itu apa, jadi bisa dievaluasiin. Nah untuk yang kedua itu ada menciptakan organisasi yang fleksibel demi terjalannya organisasi yang harmonis. Nah, di mana juga kan tadi udah dijelaskan bahwa ada revisi, kita itu kan menginginkan Himapara itu yang kekeluargaan, maka kami juga pengen gitu kalau misalkan nggak rapat tuh nggak di situ-situ aja, jadi fleksibel. Jadi organisasi itu jangan kaku-kaku lah. Kaku gitu ya, karena ibaratnya di sini tuh, kita sebagai ya keluarga kampus, gitu. Jangan dibawa kaku, dibawa fleksibel aja lah. Kita misalkan mau rapat dimanapun jadi gitu. Sambil ngopi pun kita bisa nyantai gitu ya, karena biar harmonis gitulah, biar rasa kekeluargaannya itu juga yang bisa terbentuk. Mendekatkan kita semua gitu. Nah yang ketiga itu meningkatkan relasi dan sinergi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal kampus. Yang ini ya mungkin ini mah udah banyak lah dari orang-orang, karena pasti setiap tujuan organisasi itu meningkatkan relasi ya. Nah, kami juga sama ingin meningkatkan relasi baik itu internal maupun eksternal kampus. Yang keempat itu mewadahi dan mengembangkan potensi mahasiswa administrasi pembangunan negara baik bidang akademik maupun non akademik. Nah, jadi
Seimbang. Seimbang antara pengurus, antara mahasiswa. Jadi kita juga menginginkan para mahasiswanya itu kompeten lah. Ya gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kan dalam setiap organisasi itu punya program unggulan. Nah, apa sih yang jadi program unggulan di Kabinet Ferenasta ini? Oh ya, buat program unggulan yang kami usung waktu pemilihan itu ada 2 nih. Ada 2. Yang pertama itu ada nama program kerjanya itu Himapara Debat Competition. Jadi itu tuh perlombaan lomba debat antar siswa SMA se-Bandung Raya. Nah, untuk tujuannya itu untuk membranding kampus kita, dan hadiahnya itu nggak main-main gitu. Ya. Hadiahnya itu berupa uang pembinaan, sertifikat, dan jalur undangan surat masuk ke undangan prestasi. jalur prestasi masuk ke Politeknik Jalan Jalan Bandung jurusan APN Ya. gitu. Nah, untuk program unggulan yang kedua itu kami ada Color Fund. Color Fund ini yang dimana kami menginginkan para mahasiswa administrasi pembangunan negara ini bisa menjalin kekeluargaan, silaturahmi gitu. Karena Color Fund ini bisa diikuti oleh semua kalangan mahasiswa administrasi pembangunan negara, yang dimana Color Fund ini kan nanti tuh jadi sebuah rangkaian akhir dari ospek jurusan. Jadi dengan penyambutan mahasiswa baru, kami menginginkan mahasiswa barunya itu dirangkul. Jadi biar mereka tuh jadi ternyata rasa kekeluargaan di APNT besar ya gitu. Nah, sedikit cerita juga ya mengenai program unggulan juga. Mengenai program unggulan. Jadi kami itu sempat bingung ya mengenai program unggulan tuh mau apa. Yang pertama itu sebelum debat competition tuh kami awalnya pengen esai competition ya, esai competition, tapi tetap sama dalam jenjang SMA, SMK se-Bandung Raya. Nah, cuman karena esai mungkin karena terlalu sulit ya, ditambah kayak udah sering gitu mungkin ya karena esai itu ya bosen. Jadi kita mencoba untuk berinovasi dengan debat. Nah, akhirnya jadi ini di debat fix satu. Nah, yang satu lagi ini sempatnya bingung. Awalnya sempat bingung ini satu lagi tuh. Awalnya satu lagi tuh mau seminar kewirausahaan. Tapi kewirausahaan sosial. Jadi kan di bidang APN itu belajar juga kewirausahaan entrepreneurship yang itu tuh jadi nggak cuman berwirausaha tapi bisa juga berguna untuk masyarakat sekitar. Nah, gitu. Cuman karena dipikir-pikir lagi takutnya malah jadi bersinggungan dengan prodi, jadinya kita ngambil Color Fund ya gitu. Seru ya ada Color Fund. Iya. Fun-funnya gitu. Iya, nanti kan bisa ikutan gitu. Langsung senang-senang. Nah, benar. Jadi mau memberikan kesan yang tidak terlupakan. Iya, gitu. benar. Buat maba-maba. Nah, iya. Buat maba 2023 berarti. Jadi apa sih yang membedakan Kabinet Ferenasta ini dengan kabinet-kabinet sebelumnya? Yang pertama itu mungkin jelas ya, karena dari kabinet-kabinet sebelumnya itu dilanda COVID ya. Yeah. Otomatis segala kegiatan itu online, apapun program kerjanya itu dijalankan secara online gitu. Mungkin untuk di kabinet sekarang tuh alhamdulillah kita mulai coba untuk semua kegiatannya itu secara offline gitu ya, bisa dilaksanakan di kampus, bisa maupun di luar kampus gitu. Dan mungkin untuk perbedaan selain itu, kita itu di sini ingin membangun internalnya terlebih dahulu gitu, untuk bisa mengkokohkan organisasi ini agar kuat gitu diterpa permasalahan ataupun berbagai macam sifat di dalamnya, tantangan juga. Seperti tadi yang di namanya itu Aswata Pohon Beringin. Ya mungkin kita ingin memperkuat dulu di internalnya terlebih dahulu gitu. Ya, jadi awalnya itu kami mencoba melakukan sedikit, bukan perubahannya, sedikit inovasi ya. Sedikit inovasi buat staf baru itu diberikan pembekalan mengenai organisasi, mengenai apa itu organisasi, bagaimana visi misi ketua dan wakil, apa aturan dalam organisasi, dan himne juga. Karena kan tahunnya ini tuh merupakan suatu perubahan juga buat di kabinet ini, karena pada kabinet sebelumnya mungkin pada hafal himne, tapi di setiap kegiatan itu kurang untuk di setel lah kalau ininya mah. Di setel himne. Nah, kami tuh setiap kegiatan berusaha untuk menyanyikan himne agar mereka itu bisa membangun rasa cinta terhadap Himapara,
dan rasa kekeluargaan mereka juga bisa dapat gitu mungkin. Nah kan seperti yang kita ketahui ya, jadi kahim dan wakahim itu pasti gak mudah gitu ya. Pasti. Gak mudah. Ya. Langsung pasti. Kang Akil dan Kang Ijot, apa sih tantangan menjadi kahim dan wakahim sejauh ini? Dari Ijot dulu lah. Ya, mungkin tantangan dari aku ya, karena aku baru pertama kali gitu ya mengemban amanah, sempet shock gitu. Jadi wakahim tuh karena ya tanggungannya tuh berat, tanggungnya tuh bukan cuman dari internal kampusnya doang, tapi dari eksternal, entah itu pihak dosen ataupun prodi. Nah itu tuh jadi tantangan juga buat kita, yang dimana kita juga harus memiliki mental yang kuat gitu ya untuk ngadapin itu semua. Mungkin untuk tantangannya juga ya, tantangannya tadi tuh ya tantangannya tuh selama ini mungkin di pihak internalnya dulu ya, karena kami ingin coba untuk menyatukan Himapara, ingin menyatukan kabinet ini. Mungkin pasti kan setiap orang tuh nggak bakalan mudah ya untuk disatukan, entah itu karena ada orang tuh beda-beda, ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah kita tuh mencoba untuk bisa satu gitu di dalam ya, bisa membangun rasa kekeluargaan, bisa membangun juga rasa cinta terhadap Himaparanya itu mungkin yang tantangan yang masih sampai sekarang kita coba untuk bangun. Kalau mungkin dari aku sama ya, kurang lebih yang pertama itu culture shock ya, yang namanya pasti itu. Kita sebelumnya periode sebelumnya hanya sebagai staff itu, tiba-tiba menjadi ketua dan wakil gitu, sungguh perubahan yang tidak terduga. Apalagi Kaget gitu. Ya, pasti. apalagi aku dari awal tuh nggak kepikiran gitu bisa sampai sejauh ini gitu. Tantangan terbesarnya itu mungkin dari internal dan eksternal pun ada sih macam-macam tantangan, tapi di balik itu kita harus intinya mah satu sih, kita harus mentalnya harus kuat sih sebenarnya. Maupun gimana tantangan ataupun permasalahannya, apabila dari mental kitanya itu lemah ataupun hanya ya cetek lah gitu. Ya orang-orang juga bisa ngelihat gitu bahwa ini tuh harus memiliki mental yang kuat gitu dalam menghadapi semua tantangan itu gitu. Oke, mungkin tadi kan udah disebutin tuh tantangannya apa aja. Nah, gimana sih cara kalian untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah untuk dari aku ya, mental yang kuat harus gimana nih atasinya? Ya mungkin kalau dari aku ya, kita sih lebih mendekatkan diri ya ke pengurus ya. Tidak ada gap antara angkatan 21 maupun angkatan 22 gitu, supaya bisa kebangun gitu rasa saling memiliki ataupun rasa saling menghargai satu sama lain tuh bisa terbangun gitu. Benar. Jadi kita tuh setiap ada kegiatan tuh ya, ataupun kita setiap ketemu gitu harus nyapa gitu, ataupun ya sekedar salaman juga, itu tuh membantu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan juga gitu. Ya itu yang tadi aku ngomongin ya, pasti kita terus berusaha buat ngebangun rasa kekeluargaan pengurus Himapara, karena dalam visi dan misinya juga kan kita udah jelas gitu. Kalau dalam visi itu kita pengen membuat pengurus Himapara itu memiliki rasa kekeluargaan, dan dalam misinya juga harmonis gitu. Dalam visinya juga kami tuh ingin Himapara itu sebagai organisasi yang harmonis gitu. Gak cuman keluarga aja ya? Ya, jangan harmonisnya juga ada. Itu dengan kita salam, kita nyapa walaupun mungkin walaupun mungkin malu-malu. Jadi nggak ada gap aku wakil, aku ketua, nggak ada gap seperti itu. Jadi ya kita sama di sini, kita sama-sama ngejalanin prokers, kita sama-sama berusaha buat ngebangun Himapara jadi lebih baik, kita sama-sama ngebangun apa yang jadi lebih baik juga gitu. Jadi biar nggak ada canggung-canggung benar. Sama adik tingkat, sama tingkatnya. Nah, gitu. Ya tapi tetap menghargai sopan santun. Tetap menghargai. Ya. Nah kan sejauh ini yang kalian rasain apa sih suka dukanya jadi kahim atau jadi wakahim? Kan pasti banyak tuh ya suka dukanya. Yeah. Meskipun mungkin ini baru berapa bulan? Baru tiga ya? Dua sampai 2 atau 3 bulan kan pasti udah ada tuh suka dukanya, kira-kira apa? Ya, dari aku dulu ya, mungkin dari aku dulu aja nih. Mungkin suka duka ya,
suka duka karena ini merupakan tanggung jawab yang besar ya. Jadi ketika kita punya masalah eksternal yang dimana bukan masalah organisasi, jadinya tuh sebisa mungkin kita tuh nggak ngebawa ke masalah organisasi. Kita tuh harus bisa profesional buat ngejalanin organisasi juga. Nah itu mungkin suka duka yang aku rasain juga. Terus ya mungkin dari pihak internalnya juga yang masih kita harus perlu ngebangunnya itu mungkin dari suka duka. Ya, mungkin kalau dari aku suka dukanya itu yang pertama ya itu tadi ini tuh amanah yang besar, cukup besar juga ya. Jadi culture shock tadi kata aku ngomong culture shock ketika misalkan ada pengurus nih yang sedikit melenceng, otomatis aku yang harus menghadap ke Kaprodi langsung gitu. Aku yang ditegur gitu, dan itu tuh untuk penyampaian ke pengurusnya itu tidak mudah gitu. Takutnya ada orang-orang tuh yang salah menangkap, padahal aku menyampaikan yang harus aku sampaikan dari Kaprodi gitu misalkan, ataupun dari pembina gitu. Namun orang tersebut tuh kadang suka salah mengartikan gitu ya. Takutnya disangkanya aku tuh ngatur ataupun gimana, padahal ini tuh demi kelancaran organisasi gitu mungkin ya. Dan juga tadi di internalnya juga mungkin masih ada orang-orang yang canggung gitu. Ya wajar sih, masih awalan. Baru juga sidang kan kemarin. Wajar sih, tapi ya semoga nanti kedepannya bisa lebih akrab gitu. Mungkin terakhir nih, harapan kalian sih apa untuk Himapara ke depannya? Semoga Himapara di kedepannya itu bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Dan juga bisa terus menjaga nama baik Himapara, baik untuk pengurus, demisionir maupun seluruh warga APN gitu, karena ini tuh menyangkut seluruh mahasiswa APN gitu. Ya mungkin kalau dari aku yang tadi udah aku omongin, semoga Himapara bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa menjadi organisasi yang harmonis yang tadi udah disebutkan dalam misi, semoga juga bisa menjadi semoga juga bisa pengurus Himapara itu bisa cinta terhadap Himapara gitu, bisa mereka tuh kayak bangga. Jadi nggak cuma semena-mena mereka tuh ikut organisasi aja gitu, tapi mereka tuh nganggap Himapara tuh sebagai rumah buat mereka. Nah itu terus kami juga menginginkan anggota Himapara itu bisa saling menghargai antar keputusan, baik itu dari ketua, dari wakil, ataupun dari BPH, dari pimpinannya, dari kepala departemennya. Nah itu bisa saling menghargai keputusan, karena keputusan yang kami ambil itu bukan semena-mena keputusan yang cuman dari kami doang, itu tuh hasil musyawarah dari kita juga gitu, dari semuanya. Jadi aku harap juga para pengurus bisa saling menghargai satu sama lain. Semoga harapannya dapat terwujud. Iya benar. Amin. Mungkin gimana ide? Mungkin dicukupkannya untuk Udah beres ini berarti. Aduh. Tanya. Mungkin cukup sekian untuk podcast episode kali ini. Terima kasih ya kepada Kang Akil. Sama-sama. Terima kasih juga udah mengundang kami. Sudah bersedia untuk menjadi narasumber pertama di podcast periode 2023 ini. Dan makasih juga buat pendengar setia dari podcast Himapara Talks. Jangan lupa selalu dengerin podcast Himapara Talks di YouTube channel Himapara. Saya Halda. Saya Ide. Sampai bertemu di podcast Himapara Talks selanjutnya. Dadah.